البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah membaca penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala seputar kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaidah ketiga tersebut, Iqbal? Kaidah ketiga itu bagaimana? Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi sifat rububiyah dan sifat salbiyah. Sifat rububiyah yang dimaksud itu apa? Nafi'. Indaga Syafiq, yang dimaksud dengan sifat rububiyah apa? Baik. Jadi sifat rububiyah adalah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam as-sunnah, bahwasanya itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang semua sifat rububiyah adalah sifat-sifat kesempurnaan, yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Kemudian sifat salbiyah, yang dimaksud itu apa? Hudzaifah. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan untuk dirinya dan semua itu merupakan sifat-sifat kekurangan. Masih kurang sedikit apa? Nah, yaitu sifat-sifat yang juga ditiadakan oleh Rasulullah SAW dalam as-sunnah, bahwasanya itu bukan merupakan sifat-sifat Allah. Karena sifat salbiyah intinya berarti sifat yang ditiadakan dari Allah, baik dalam Alkitab maupun dalam as-sunnah, yang semuanya merupakan sifat-sifat apa? Sifat kekurangan. Contohnya naum, at-ta'am, terus al-maut, terus apa lagi, Dimas? Al-jahl. Nah, yang lainnya dari semua sifat-sifat kekurangan yang mutlak. Baik. Nah, dalam sifat-sifat salbiyah, nah, prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam meniadakan sifat-sifat tersebut bagaimana? Indah Abu Sa'id, meniadakan sifat-sifat tersebut, meniadakan saja dan menetapkan kebalikannya yang merupakan sifat kesempurnaan. Ini harus. Jadi, jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah dalam mensikapi sifat-sifat salbiyah adalah
meniadakan sifat-sifat tersebut dan menetapkan kebalikannya. Nah, secara sempurna. Dikarenakan hanya sekedar meniadakan, ini bukan merupakan bentuk kesempurnaan. Baik. Sekarang kita baca beberapa faedah tambahan. Nah, yang disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan kaidah ini, yang sebagiannya ibarat kesimpulan dari apa-apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Baik, setelah kita ketahui bahwasanya sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, yaitu apa tadi? Tsubutiyah dan salbiyah. Beliau katakan usulus salafi fis sifatit tsubutiyah. Pokok-pokok akidah salaf pada sifat-sifat tsubutiyah. Dan qala al-awwal al-aslu 'indahum fil itsbati huwa at-tafsil. Faqad ya'ti mujmala. Yang menjadi dasar di sisi ahli sunnah atau di sisi salaf, nah, pada penetapan suatu sifat adalah apa? Adalah tafsil. Jadi di halaman 105. Sudah ketemu? Halaman 105. Nah, sudah? Baik. Al-aslu 'indahum fil itsbati huwa tafsil. Yang menjadi dasar di sisi salaf pada penetapan suatu sifat adalah tafsil, yaitu memerinci. Memerinci, yaitu bahwasanya di antara sifat-sifat Allah, Allah itu na'am, taib, lahu sam'un wa basar, qudrah, hayah, na'am, dan seterusnya dari semua sifat-sifat kesempurnaan dirinci. Kenapa? Karena semakin banyaknya perincian sifat-sifat kesempurnaan akan semakin menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini asalnya. Waqad ya'ti mujmala, dan terkadang datang penyebutan sifat tsubutiyah secara mujmal, secara global. Jadi kalau ditanya, nah, yang menjadi hukum asal pada penetapan suatu sifat, yaitu ditetapkan secara apa? Secara terperinci. Namun terkadang ditetapkan secara global. Baik. Qala fal aslu fil itsbati at-tafsilu wa dzalika li gharadin jalil wa huwa majmu'u amrayn. Nah, yang menjadi hukum asal dalam penetapan itu adalah memerinci. Yang demikian itu untuk suatu tujuan yang agung, yang tergabung pada dua perkara. Yang pertama, qad'us sabili ala ahli at-ta'til wa at-tahrif, wa dzalika bi dzikriha mufassalatan wa anna muradahu haqiqatuha. Yang pertama adalah untuk memutus jalan atas ahli ta'til dan ahli tahrif, yaitu agar jalan para penolak sifat-sifat Allah, juga yang menyimpangkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, jalannya terputus, tidak ada peluang lagi, yaitu dengan menyebutkan secara terperinci dan bahwasanya yang dimaksud dengan sifat tadi adalah hakikatnya, sehingga tidak ada peluang untuk menolak, tidak ada peluang untuk memalingkan ke makna yang lain. Makanya disebutkan secara terperinci. Kemudian yang kedua, ibtalut tamtsil, untuk membatalkan at-tamtsil, yaitu penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Menunjukkan batilnya tamtsil.
anna al-ittirada fit ta'ayyuni dalilun ala anna wasfallahi wa tasmiyatahu biha haqqun wa sidqun. Sebab tatkala disebutkannya sifat-sifat subutiyah tersebut secara keseluruhan, disebutkan satu persatunya. Yaitu semua dalil menyebutkan satu persatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hak dan benar. Baik. Padahal pelaku tamtsil menyatakan itu batil. Kenapa? Karena sifat-sifat itu melazimkan penyamaan Allah dengan makhluk. Jadi intinya disebutkan secara terperinci untuk membantah atau menutup peluang ahlu ta'til dan tahrif, serta menunjukkan batilnya ahlu tamtsil. Ahlu tamtsil. Baik. Qala wa ya'ti mujmalan wa dzalika li umur, dan terkadang datang secara global dalam penetapan suatu sifat yang demikian itu untuk tujuan beberapa perkara. Yang pertama, ila innahu min babin nadir. Dikatakan bahwasanya penyebutan itu min babin nadir, masuk dalam bab sesuatu yang sangat jarang. Jadi jarang sekali penyebutan secara global untuk sifat-sifat yang tsubutiyah. Wa qila ala sabilit tanmi'. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bermacam-macamnya metode penyebutan suatu sifat. Ini tanmi', yaitu bermacam-macamnya metode dalam menyebutkan suatu sifat. Yang ketiga, wa qila inna tariqatal Qur'ani wa sunnah an ta'tiya bihadza wa bihadza wa hadzal akhiru huwa ad'afuha. Untuk menunjukkan bahwasanya metode Al-Qur'an dan Sunnah yaitu datang dengan metode secara tafsil dan secara mujmal. Dan pendapat yang terakhir ini yang paling lemahnya. Yang paling lemahnya. Jadi kemungkinannya untuk tanwi' atau itu adalah sesuatu yang nadir, sesuatu yang sangat jarang. Ini berhubungan dengan Dengan poin yang pertama dari pokok-pokok akidah salaf berhubungan dengan sifat tsubutiyah, yaitu bahwasanya yang menjadi hukum asal pada penetapan satu sifat adalah secara apa Hanafi? Baik, secara tafsil. Kemudian yang kedua, wa annahu mutalaqqa minal wahyi al-kitabi wa sunnah. Di sini nomornya akhwanifillah, nomornya harus kita bedakan, ini kembali kemana karena hanya nomor di sini. Ya. Baik, di antara pokok akidah di sunnah dalam masalah itsbat akhwanifillah, yaitu bahwasanya penetapan suatu sifat itu mutalaqqa minal wahyi, diambil dari wahyu, yaitu Alkitab wa sunnah. Tidak boleh kita menetapkan berdasarkan apa? Tidak boleh menetapkan berdasarkan apa? Irbat? Harus menetapkan berdasarkan wahyu. Tidak boleh menetapkan berdasarkan pemikiran, berdasarkan akal. Masing-masing. Baik. Yang ketiga, wa annal kaifa majhul wa in kanat lis-sifati kaifiyatun taliqu bi jalalihi ta'ala. Ini penting poin yang ketiga.
Dalam menetapkan suatu sifat, para salaf meyakini bahwasanya kaif itu majhul, yaitu kaifiyahnya. Bagaimana suatu sifat itu majhul? Maksudnya majhul apa? Ridwan, tidak kita ketahui. Wa in kanat lisifati kaifiyatun, walaupun pada sifat-sifat itu ada kaifiyahnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena suatu sifat mesti ada kaifiyahnya. Cuman kita tidak mengetahui kaifiyah tersebut. Nah, jadi akhwanillah, perkataan para salaf nafyul kaifiyah, meniadakan kaifiyah, maksudnya kita meniadakan apa? Ilmu kita terhadap kaifiyah tertentu dari suatu sifat. Adapun kaifiyah sifat itu ada tidak? Ada tidak, Syafiq? Ada mesti. Nah, suatu sifat yang mesti ada kaifiyahnya yang sesuai dengan keagungan Allah, akan tetapi kita tidak apa? Tidak mengetahuinya. Ini yang dimaksud dengan al-kaifu majhul. Kemudian poin yang keempat, dari keyakinan salaf, na'am itsbatun lis-sifati bila tamtsilin wala ta'tilin wala tahrifin wala taqyif, yaitu menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Wala ta'til, tidak boleh apa? Menolak. Wala tahrif, tidak boleh apa tahrif? Apa arif? Memalingkan dari makna yang hak menuju makna batil. Wala taqyif, apa Mujahid? Tidak boleh menetapkan bagaimananya. Nah, ini jelas. Kemudian poin yang kelima, itsbatul kamalil mutlaq. Para salaf dalam akidah mereka terhadap sifat-sifat rububiyah, mereka menetapkan kesempurnaan yang mutlak. Maksudnya kesempurnaan yang tidak ada cacat sedikit pun padanya. Nah, dan ini wajib. Kemudian yang keenam, istikhdamu al-mathalil a'la fi haqqillah ta'ala. Baik. Penggunaan al-mathalul a'la, yaitu sifat-sifat yang maha tinggi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seandainya suatu sifat itu, sifat itu adalah sifat yang dari sisi penyebutannya ada kesamaan dengan sifat makhluk. Dari sisi penyebutannya, makhluk memiliki sifat melihat, Allah juga melihat. Maka walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang maha tingginya, yaitu maksudnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala tentunya penglihatan yang maha tinggi, dalam artian maha sempurna, berbeda dengan penglihatan makhluk. Paham? Ini dalam semua sifat-sifat kita harus apa? Menggunakan al-mathalul a'la sebagaimana ayat walillahil mathalul a'la. Tidak boleh kita katakan bahwasanya ada dari suatu sifat-sifat Allah yang bisa diungguli oleh sifat-sifat makhluk. Tidak boleh. Paham maksud yang keenam ini? Apa Zain? Baik. Kemudian yang ketujuh, itsbatuha ala wajhil husna wal jamal. Dalam menetapkan sifat-sifat rububiyah tersebut harus dia tetapkan pada apa? Pada penetapan yang mencapai puncak kebagusan. Tidak boleh pada apa? Penetapan yang kurang dari kriteria ini. Harus dalam menetapkan itu alal wajhil husna wal jamal, pada puncak kebagusannya. Makanya ketika kita menetapkan sifat muqabalah, tatkala sifat muqabalah disebutkan sendirian, itu menunjukkan husna tidak? Ja'far? Tidak, bahkan menunjukkan sisi kurangnya tidak ada. Misalnya maka disebutkan sendirian secara mutlak, ini menunjukkan sifat kurang.
berbuat makat. Tapi tatkala disebutkan alal wajhil husna, yaitu disebutkan sebagai bentuk balasan, maka itu terlihat bahwasanya itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Paham? Ini maksud dari poin yang ke-7. Ini pokok dalam sifat tsubutiyah. Kemudian wal aslu 'inda salafi fi sifati salbiyah huwal ijmal. Wa qad ya'ti mufassalan wa dzalika li umur. Kebalikannya sekarang. Yang menjadi pokok di sisi para salaf pada sifat-sifat salbiyah yaitu al-ijmal, disebut secara global. Dan terkadang datang penyebutan sifat salbiyah secara terperinci, yang demikian itu dikarenakan beberapa perkara. Ya. Jadi kalau ditanya apa alasannya atau apa hikmahnya disebutkan sifat salbiyah secara terperinci, padahal asalnya sifat salbiyah itu disebutkan secara apa, Ahmad? Global. Baik. Yang pertama, adamu wujudin nafyil mahdhi li'annahu laysa bisyai'. Naam. Baik. Tidak adanya penafian secara murni, yaitu penafian saja. Dikarenakan hanya sekedar penafian itu, ya tidak bernilai apa-apa. Li'annahu laysa bisyai', tidak ada nilainya apa-apa kalau sekedar menafikan saja. Naam. Baik, ketika seorang mengatakan, baik, si fulan ya tidak gendut. Apakah di situ kemudian cuma sekedar menafikan saja si fulan tidak gendut? Apakah di situ penetapan bahwasanya fulan itu atletis? Tidak. Nah, tidak. Kalau penafian sekedar penafian, maka itu tidak bernilai apa-apa. Nah, baik. Yang kedua, an-nafyul musta'mal fi haqqihi ta'ala ma tadammanu ad-dalalata 'ala ma'anin wujudiyatin kamaliyatin. Bahwasanya penafian yang digunakan pada hak Allah Subhanahu wa taala yaitu penafian yang terkandung di dalamnya penunjukan atas makna-makna kesempurnaan yang ada. Baik. Jadi kita menafikan sesuatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka penafian itu terkandung apa? Terkandung penunjukan terhadap makna kesempurnaan yang merupakan kebalikannya. Ini yang dimaksud dengan alama'anin wujudiyatin kamaliyah. Baik. Liwujuhin, untuk beberapa sisi. Yang pertama, anna tafadulal mawsufati fima bainaha na'am biqadri haddiha minas sifatil wujudiyah. Bahwasanya tafadul al-mawsufat fima bainaha, yaitu tafadul, yang dimaksud dengan tafadul adalah apa? Tingkatan-tingkatan keutamaan. Bahwasanya tingkatan-tingkatan keutamaan perkara-perkara yang disifati. Baik. Antara mereka itu, tingkatan-tingkatan keutamaannya itu sesuai dengan bagian masing-masing dari sifat-sifat kesempurnaan yang ada. Paham? Ini poin yang pertama, pahami. Antum pahami. Baik. Kan ini poin-poin singkat tapi ringkasan dari kitab Al-Fanifillah. Masing-masing dari poin ini kalau dalam kitab tersendiri bisa menjadi satu bab khusus. Jadi penafian yang digunakan pada hak Allah adalah penafian yang terkandung di dalamnya apa? Penunjukan sifat kesempurnaan yang ada. Baik. Kenapa? alasannya yang pertama dikarenakan
tafadulul mausufati fima bainaha biqadri haddiha minas sifatil wujudiyah. Makna kalimat ini bagaimana? Maknanya bahwasanya perbedaan keutamaan hal-hal yang disifati itu sesuai dengan kadar bagian masing-masing dari sifat-sifat yang dia miliki. Contohnya Alhamdulillah. Baik. Siapa yang mau jadi contoh? Si fulan dan si alan saja. Fulan memiliki sifat dia mendengar, berbicara, melihat, tayin, 3 misalnya. Ya, mendengar, berbicara, melihat. Kemudian alan memiliki sifat yang ada mendengar, berbicara, tapi tidak melihat. Tentunya perbedaan keutamaan dan dilihat dari sini yang mana yang lebih utama, yang banyak memiliki sifat tsubutiyah atau yang sedikit? Yang banyak memiliki sifat tsubutiyah. Ya tidak? Nah, demikian pada hak Allah Subhanahu wa taala apalagi ya Pak. Tatkala Allah adalah zat yang maha sempurna, maka sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan bagi Allah ya banyak. Banyak yang ditetapkan bagi Allah. Baik. Makanya tatkala dinafikan satu sifat kekurangan, wajib kita menetapkan apa? Sifat kebalikannya. Baik, sifat kebalikannya. Kemudian yang kedua, anna man la sifata anna ma la sifatin wujudiyah lahu la haqiqata lahu fil wujudil khariji 'anil dhihni. Baik, pahami kalimat ini. Mala, ya, ma di sini apa? Alladhi, ma mausulah. Lebih mudahnya annalladhi. Ya, annalladhi la sifati lah, la sifati wujudiyatan lahu. La nafi bil jins. Anna ma la sifati wujudiyatan lahu la haqiqata lahu fil wujudil kharij 'anil dhihni. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya segala sesuatu yang tidak ada sifat-sifat wujudiyahnya, semuanya sifat nafi saja. Tidak. Tidak ada sifat wujudiyah yang menetapkan, tidak ada. Maka di sini apa? Sesungguhnya tidak ada hakikat keberadaan yang seperti itu. Yaitu la haqiqata lahu fil wujud, tidak ada hakikatnya dalam wujud itu, sesuatu yang hanya sifatnya adalah sifat nafi saja, tidak. Baik. Sekarang coba berikan kepada saya suatu benda yang sifatnya baik. Dia tidak bergerak, tidak tinggi, tidak pendek, tidak tebal, semuanya tidak. Tidak ada sifat wujudiyahnya, yaitu sifat thubutiyah. Sifatnya ditetapkan, tapi semuanya sifat manfiyah. Ada tidak hakikatnya? Ya, seorang tidak akan bisa menetapkan hakikatnya apa ini sebenarnya. Tidak bisa menetapkan hakikatnya. Makanya kalau semuanya adalah sifat manfiyah diperinci, ini tidak akan semakin menunjukkan kesempurnaan. Malah akan semakin menjadikan apa? Menjadikan nilai kesempurnaannya berkurang. Nilai kesempurnaan berkurang. Karena bukan memuji. Ketika memuji itu bukan dengan sifat salbiyah, tapi dengan sifat thubutiyah. Kemudian yang ketiga, annallaha hamida nafsahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Walhamdu la yakunu illa ala amrin wujudiyyin fil mausuf. Dan pujian itu tidaklah
ada kecuali dengan apa? Dengan perkara yang ada pada sesuatu yang disifati. Perkara yang ada, adapun yang enggak ada, ini bukan apa? Bukan puji. Seorang ketika memuji raja misalnya, engkau wahai raja seorang yang bijaksana, seorang yang pemurah, seorang yang arif, seorang yang na'am adil, seorang yang na'am baik sabar. Ini pujian ya kan? Senang rajanya, bisa-bisa dikasih hadiah. Baik, tapi seorang datang mengatakan, wahai raja, sungguhnya engkau bukanlah seorang yang bakhil, bukan seorang yang pemalas, engkau bukan seorang yang suka marah, engkau bukan seorang yang suka tidur, engkau bukan seorang yang suka makan saja. Ini bila-bila dikamplang. Ya kan, kamu ini mau memuji atau mau mengajak? Paham? Nah, karena memuji, pujian itu dengan sifat-sifat yang ada, bukan sifat-sifat yang tidak ada. Nah, ini pada manusia, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji dirinya dengan apa? Dengan sifat-sifat wujudi. Dari sini kita ketahui, kenapa kok asal pada nafi adalah secara apa? Asal dalam penafian, asalnya apa? Global. Yang keempat, annahu al-warid fil kitab wa sunnah. Bahwasanya itulah yang datang dalam Alkitab wa sunnah. Itulah yang datang dalam kitab wa sunnah. Kemudian berikutnya as-sifatu salbiyah takunu kamalan idza tadammanat amran wujudiyan. Ini jelas bahwasanya sifat-sifat salbiyah itu menjadi sifat kesempurnaan apabila terkandung di dalamnya perkara yang ada, yaitu perkara yang ditetapkan berupa, yang ditetapkan ini apa? Berupa apa? Rifki, yang ditetapkan ini berupa apa? Umat sifat. Perhatikan, as-sifatu salbiyah takunu kamalan idza tadammanat amran wujudiyan. Sifat-sifat salbiyah itu bisa menjadi suatu apa? Sifat yang menunjukkan kesempurnaan, tapi kapan? Apabila terkandung di dalamnya amran wujudi, yaitu perkara yang ada. Perkara yang ada ini maksudnya apa? Apa? Zaid? Yaitu sifat yang merupakan lawan dari sifat yang ditiadakan tadi. Ini yang dimaksud dengan amran wujudi. Jadi maknanya secara mudah, poin H ini, bahwasanya sifat-sifat salbiyah itu menunjukkan sifat kesempurnaan apabila terkandung padanya penetapan apa? Sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang ditiadakan. Paham? Baik. Yang mencatat mending nanti disendirikan kalimatnya. Kalian tulis, tapi disusun, dibaca lagi, paham tak? Kalau sendiri saja belum paham, jangan dihafal. Pahami dulu, oh ini paham, berarti besok kalau ditanya seperti itu jawabnya. Kemudian poin yang ketiga, dari apa? Pokok-pokok akidah salaf dalam sifat salbiyah. Anal asla fihi al-ijmal wa ya'ti mufassalan li umur. Bahwasanya yang menjadi hukum asal pada sifat-sifat salbiyah adalah secara mujmal dan terkadang datang secara terperinci, ini dengan tujuan beberapa perkara. Dzakara Syekhu minha thalathata umur. Syekh yang dimaksud Syekh siapa sini? Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 3 perkara. Menyebutkan 3 perkara dalam
kitabnya. Apa saja itu? Yang disebutkan oleh Syekh, ya, bahwasanya asal pada sifat salbiyah adalah ijmal, tapi terkadang datang secara terperinci. Yang demikian itu dikarenakan beberapa hal. Syekh telah menyebutkan di antaranya 3 perkara. Yang dimaksud oleh Syekhuna Kamal di sini, dzakara Syekhu minha thalathata umur. Syekh menyebutkan di antaranya 3 perkara, yaitu pada kaidah yang keempat. Antum berikan ta'liq di situ agar tidak bingung. Yaitu fil qaidatir rabi'ah di halaman 110. Sehingga insyaallah kita bahas ketika kita masuk pada kaidah yang keempat saja. Yaitu tatkala Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan amma sifatus salbiyah falam tudkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Disebutkan berapa di sini? 3 perkara, kemudian ditambah oleh mu'alliq 2 perkara lagi. Baik. Nah, ini beberapa ta'liq berhubungan dengan kaidah yang ke-3 khalifillah dari metode salaf pada sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Kemudian kemarin telah kita bahas juga bahwasanya pada sifat salbiyah kita tidak boleh meniadakan secara mutlak, tapi wajib menetapkan kebalikannya. Nah, di halaman 108 Syekh telah menyebutkan beberapa alasan. Menyebutkan beberapa alasan kenapa wajib menetapkan kebalikannya. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 1 di halaman 108, dzakara Syekh rahimahullah thalathata umur. Syekh telah menyebutkan 3 perkara. Yang pertama, khanifillah, kenapa kok penafian itu harus terkandung di dalamnya penetapan kebalikannya? Dikarenakan yang Allah Subhanahu wa taala nafikan itu yang dimaksud adalah penjelasan tentang tetapnya kesempurnaan kebalikannya, ya tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, li'anna nafya adamun. Dikarenakan penafian itu tidak ada, wal adam laisa bisyai', dan sesuatu yang tidak ada itu tidak ada nilainya. Kemudian alasan ketiga, li'anna nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahal. Baik, wa qad yakunu lil ajzi 'anil qiyam bihi. Ini alasan yang ketiga. Antum bisa lihat di yang digaris. Ikut terfotokopi kan yang digaris. Kemudian ditambahkan oleh mu'alliq, anna nafyal mahdha lam ya'ti fil kitabi wa sunnati qattu. Bahwasanya penafian secara mutlak, ya penafian saja, itu tidak datang dalam Alkitab dan Sunnah sama sekali. Kemudian li'anna nafyal mahdha yusafu bihil ma'lum. Ya penafian secara mutlak itu ya yang disifati dengannya sesuatu yang tidak ada. Fayuqal laisa bimawjud wa yusafu bihil mumtani'. Fayuqalu laisa bimumkin. Baik, sesuatu yang tidak ada itulah yang disifati dengan sifat nafi secara mutlak. Seperti laisa bimawjud, tidak ada. Dan disifati sesuatu yang mumtani, sesuatu yang tidak mungkin, disifati dengan nafi bagaimana? Yaitu laisa bimumkin. Paham? Kemudian yang ketiga, li'anna nafyal mahdha fihi isa'atu adabin li'adami wujudil madah. Baik. Dikarenakan penafian saja padanya adab yang jelek. Dikarenakan tidak adanya pujian. Baik. Karena
sekedar menafikan saja, ini tidak ada pujian padanya, berarti beradab jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walau qila li sultan, na'am, lasta bizabbalin, na'am, tayyib li adabik. Na'am, la'addabaka. Walau qila li sultan, lasta bizabbalin, la'addabaka. Nah, apa makna zabbal? Taib dengan kasrah untuk makna yang jelek, yaitu nah, wahai sultan, lasta bizibal. Nah, wahai sultan, engkau ini bukan sampah, bukan sampah masyarakat. Tentunya apa? La'addabaka, maka tentu dia akan apa? Dia akan mengajari engkau adab, bisa dipukul, bisa dicambuk, dan sampai seterusnya. Ini maksud dari poin yang ketiga. Nah, pahami? Nah, yang belum memahami kalimat-kalimat di sini diringkas dalam bahasa, disusun dalam bahasa kita sehingga mudah dipahami. Jangan, karena ini kaidah, kaidah yang penting antum paham, bukan antum hafal. Paham? Bedakan dengan apa? Dengan sesuatu yang dihafal. Kalau kaidah itu harus paham. Ya paham. Karena apa? Kaidah butuh diterapkan. Kalau sekedar hafal tok, antum misalnya ketika ditanya, pakai bahasa Arab, bisa menjawab pakai bahasa Arab tapi tidak bisa menjelaskan. Ini tidak paham kan? Nah, yang penting antum bisa memahami kaidah kemudian diterapkan. Itu bedanya. Kalau belajar kaidah ya harus betul-betul paham, menyusun dalam bahasa kita. Nah, seandainya dihafal bagus, tapi harus bisa memahamkan dalam bahasa kita. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza.